Pada tahun 1974, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Pada tahun 1989, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dan pada tahun 2002, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di sini, sebenarnya kurang lebih sudah 47 tahun silam, negara Indonesia sudah melihat kejahatan terhadap anak. Kejahatan terhadap anak di sini ada bermacam-macam, yaitu misalnya kejahatan atau kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual pada anak. Dan di sini saya akan membahas lebih spesifik mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi di kota-kota besar saat ini saja, tapi kekerasan seksual terhadap anak sudah terjadi sampai ke pelosok negeri ini. Dan saya tidak akan membahas jauh-jauh, tapi saya akan membahas kekerasan seksual terhadap anak di daerah kita sendiri, yaitu Maluku Utara. Baru-baru ini di Maluku Utara ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membuat cukup geger dalam kalangan masyarakat. Karena kekerasan seksual pada anak yang pertama itu terjadi di Halmahera Utara, khususnya di Galela. Seorang anak yang berusia 16 tahun harus menjadi korban kekerasan seksual atau pelampiasan seksual nafsu bejat yang dilakukan oleh keluarga dekatnya sendiri, yaitu kakeknya, ayahnya, dan juga pamannya. Dan korban yang baru berusia 16 tahun itu harus mengalami goncangan seksual yang begitu luar biasa. Dan yang lebih bejatnya lagi, kekerasan seksual itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan baru dilaporkan pada tahun 2021 setelah korban hamil. Dan kekerasan seksual yang kedua dilakukan oleh salah seorang anggota Polri dan cukup membuat geger di kalangan masyarakat karena anggota Polri salah seorang penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, yang seharusnya mengayomi dan menjaga masyarakat di sini malah berbuat bejat dan berlaku yang tidak pantas, yaitu melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Walaupun mungkin hukuman yang mereka terima berat, tapi menurut saya di sini hukuman yang diterima oleh pelaku dan apa yang diterima oleh korban di sini sangat tidak setimpal. Pelaku mungkin hanya dihukum 5 tahun penjara, 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun penjara. Tetapi korban, anak yang masih di bawah umur, harus menanggung gangguan psikis, gangguan mental yang mungkin tidak akan hilang seumur hidupnya. Sebenarnya anak-anak di sini adalah aset bangsa. Anak-anak di sini adalah penerus bangsa. Anak-anak yang tumbuh berkembang dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang bagus, akan mempengaruhi psikisnya, akan mempengaruhi mentalnya dengan baik. Anak-anak yang tumbuh dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan ke depan ia akan berkontribusi melakukan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa ini. Tapi anak-anak yang tumbuh dengan pengaruh kepahitan masa lalu yang begitu sakit akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mudah untuk beradaptasi bagi banyak orang, akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mudah percaya bagi banyak orang, akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mudah bersosialisasi bagi banyak orang. Dan yang lebih parah daripada itu, korban kekerasan seksual pada anak berdampak besar pada anak, yaitu mungkin mereka akan merusak diri mereka sendiri karena mereka menganggap bahwa mereka sudah rusak sejak anak-anak, jadi tidak ada masa depan, tidak ada sesuatu yang indah ke depan untuk mereka gapai. Untuk itu saya mau mengajak kita semua, mari kita stop dan melindungi anak-anak kita dari kejahatan, terlebih khusus stop kekerasan terhadap anak.